Jangan biarkan mual muntah mengganggu kehamilan Anda. Simak tips dari aku dan cara mengatasinya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Lara Kristika. Di video kali ini, aku bakalan kasih tips dan solusinya untuk teman-teman yang lagi hamil dan mengalami mual muntah. Kalau teman-teman suka dengan videoku, simak sampai akhir. Jangan lupa di subscribe dan di like ya teman-teman, biar akun aku berkembang dan aku lebih semangat lagi untuk ngasih edukasi ke teman-teman. Mual muntah pada kehamilan adalah gejala umum yang sering dialami oleh wanita yang lagi hamil, terutama pada trimester pertama ya, karena trimester pertama itu lagi meningkatnya hormon HCG dan estrogen. Nah, itu yang menyebabkan rasa sensitif terhadap bau, rasa. Jadi kita sering mengalami mual. Dan biasanya hormon ini meningkat ketika kita bangun tidur ya. Makanya ada istilah morning sickness atau mual muntah di pagi hari. Nah, berikut ini adalah tips untuk mengatasi mual muntah pada ibu hamil ya. Yang pertama, menggunakan cara yang alami. Seperti apa? Yang pertama itu sediakan makanan ringan seperti cemilan, biskuit ya. Ketika teman-teman itu bangun tidur kan terasa mual ya, mulut itu gak enak gitu kan ya rasanya, itu teman-teman bisa makan biskuit itu sedikit-sedikit ya. Kemudian air lemon hangat ya, teman-teman bisa di pagi hari kalau nggak memiliki itu ya teman-teman penyakit mah ya, bisa teman-teman bikin lemon hangat ya, pagi-pagi diminum ya, atau jahe hangat juga bisa ya, karena jahe dan lemon itu terbukti bisa mengurangi rasa mual pada ibu hamil. Nah, yang kedua, perubahan gaya hidup. Seperti apa itu? Contohnya seperti tidur ya, pola tidur yang teratur. Karena kalau teman-teman tidurnya nggak beraturan, kurang tidur, itu bisa memicu stres dan mual. Kemudian bisa olahraga ya teman-teman, olahraganya yang ringan aja seperti yoga atau jalan kaki bisa ya di pagi hari, itu biasanya baik sekali buat ibu hamil ya, untuk mengurangi stres dan juga rasa mual tersebut. Kemudian hindari bau-bau yang menyengat seperti dari makanan atau bahan kimia lain seperti parfum atau apa yang nggak disuka, mending nggak usah didekatkan kepada kita ya teman-teman, supaya tidak memicu rasa mual tersebut. Nah, ini yang terpenting, jangan pernah sampai perut itu terasa lapar banget ya teman-teman. Jadi teman-teman harus menjaga pola makannya teman-teman dengan baik ya, sehingga makan itu teratur, sehingga tidak memperburuk rasa mual muntah tersebut. Karena kalau muntah ya, nggak ada yang dimuntahin, contohnya teman-teman belum makan sama sekali ya, oh aku nggak makan deh supaya aku nggak muntah. Nah, itu jangan ya teman-teman, itu dapat memperburuk kondisi lambungnya teman-teman ya. Kalau teman-teman muntah ada isinya ya, istilahnya ada yang dimuntahkan, itu kan nggak terlalu sakit gitu loh teman-teman. Kalau kondisi lambung kosong ya, itu teman-teman muntah, ya Allah, itu sakit banget loh teman-teman, dan bahaya juga buat lambungnya teman-teman. Nah, ini situasi yang memerlukan pemeriksaan lanjut ya teman-teman, seperti ke dokter SPOG atau bidan terdekat. Yang pertama, mual muntahnya parah banget ya teman-teman, sampai teman-teman itu nggak bisa bangun dari tempat tidur ya. Kalau sekedar kayak mual muntah ya, tapi teman-teman masih bisa beraktivitas seperti biasa, itu masih dikatakan normal ya. Yang dikatakan nggak normal itu kalau teman-teman itu mual muntah sampai mengganggu aktivitas keseharian teman-teman. Yang kedua itu dehidrasi ya. Apa sih tanda-tanda kalau teman-teman itu dehidrasi akibat mual muntah itu ya? Biasanya urinnya atau kencingnya itu sedikit ya, pekat juga, warnanya pekat. Terus yang kedua itu mulutnya kering ya teman-teman. Kemudian disertai dengan pusing yang hebat ya. Itu teman-teman harus ke dokter atau bidan terdekat. Yang ketiga, teman-teman, kehilangan berat badan yang signifikan. Karena normalnya ibu hamil itu berat badannya naik ya teman-teman. Kalau teman-teman terjadi penurunan berat badan sampai 5 kilo dalam 1 bulan atau berapa kilo dalam 1 bulan, itu signifikan ya teman-teman, itu namanya ya. Nah, itu teman-teman harus segera periksa ke bidan atau dokter setempat. Yang keempat, timbul gejala lainnya ya, seperti nyeri perut hebat ya, kemudian sampai perdarahan, terus pusing hebat, itu segera ke dokter atau bidan setempat. Nah, ini ada sedikit tips dari aku ya, tips tambahan untuk ibu hamil yang mengalami mual muntah tapi ringan ya teman-teman. Yang pertama adalah makanan dingin ya. Makan makanan dingin itu dapat mengurangi rasa mual tersebut ya. Contohnya seperti apa? Bisa es krim, yogurt, atau buah-buahan yang dingin. Yang kedua, minuman hangat ya. Minuman hangat ini juga bisa mengurangi rasa mual ketika kita hamil ya.
seperti teh ya, teh dibolehkan tapi dalam batas minimal ya teman-teman, paling nggak 1 gelas aja sehari, jangan terlalu sering karena teh ini dapat mengganggu penyerapan zat besi ya teman-teman ya. Bisa diganti dengan susu atau lemon hangat, jahe hangat juga bisa. Untuk teh ini aku notes jangan terlalu banyak. Oke. Ketiga, makanan yang berminyak ya, karena makanan berminyak ini dapat memperburuk rasa mual muntah teman-teman, karena rasanya makin enek gitu ya teman-teman ya. Nah, itu dia ya teman-teman, sedikit tips dari aku, semoga membantu dan menginspirasi teman-teman ya. Yang lagi hamil, aku doain sehat selalu, lancar sampai melahirkan. Jangan lupa di subscribe dan di like ya teman-teman. Sampai jumpa di next video aku selanjutnya. Bye bye.